وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Yang sama-sama kami hormati Ketua Pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh ustaz-ustazah alim ulama, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat isya beserta salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai yang malam ke-14 hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat ketakwaan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih digerakkan untuk sama-sama hadir di dalam Masjid Al-Muhajirin ini untuk melaksanakan sholat isya beserta sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita masuk malam yang ke-14. Dari tanggal 1 sampai malam ini, alhamdulillah pada malam hari ini ada perwakilan dari anak-anak muda. Dari malam pertama sampai malam kemarin itu yang menyampaikan kultum maupun menjadi imam itu rata-rata bapak-bapak. Dan malam hari ini alhamdulillah ada perwakilan anak muda dari komplek Pemda yang bisa menjadi imam dan bisa menyampaikan kultum malam hari ini. Kalau boleh cerita bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingat sekitar 8 tahun yang lalu, waktu saya masih kelas 2 SMA, saya pertama kali diminta oleh ketua masjid yang waktu itu Pak Arif untuk menjadi imam. Waktu itu agak sulit bapak ibu sebenarnya, karena saya ingat sekali pada saat pertama kali saya menjadi imam sholat maghrib maupun sholat isya dan sholat subuh, itu banyak pertentangan dari jamaah masjid bapak-bapak. Jadi awal itu yang saya alami waktu kelas 2 SMA. Awalnya Pak Arif sebagai ketua masjid waktu itu menyuruh saya untuk menjadi imam, karena Pak Arif sudah tahu saya mempunyai background dari pesantren ataupun punya background pernah menghafal Quran. Oleh karena itu Pak Arif beserta Ustaz Aris waktu itu meminta saya untuk menjadi imam waktu umur sekitar 17-16 tahun waktu itu. Tapi waktu pada saat itu banyak pertentangan dari jamaah masjid, dan itu saya pun merasakan, sehingga pada saat awal-awal saya menjadi imam itu bukan mudah Bapak Ibu, untuk mengalahkan mental saya pribadi maupun dari omongan-omongan beberapa jemaah, tidak seluruhnya. Untuk mengalahkan itu tidak mudah bagi anak muda. Tapi alhamdulillah dengan dorongan waktu pada saat itu ada ketua masjid, ada Ustaz Aris, ada Pak Rohamsi, ada Pak Sarjon dan lain sebagainya, sehingga saya tetap bisa sampai pada malam hari ini bisa menjadi imam. Dan alhamdulillah ibu-ibu maupun bapak-bapak bisa melihat sampai hari ini sudah banyak anak muda yang menjadi imam di Masjid Al-Muhajirin ini. Alhamdulillah itu merupakan suatu kenikmatan yang dapat bisa kita rasakan sama-sama, walaupun pada awalnya tidak mudah, tapi alhamdulillah sekarang bisa kita merasakan. Sudah ada beberapa imam lagi selain saya, ada Fadil, ada Rizky, ada Amin, ada Cesar, ada beberapa hal lain anak-anak muda lagi yang akhirnya bisa menjadi imam. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya komplek kita ini semakin lama semakin baik Bapak Ibu. Bukan dari jamaah bapak-bapak ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi juga anak mudanya ada perkembangan. Dan alhamdulillah sekarang rumah tahfiz sudah dibangun dari sejak 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah sekitar 10 sampai 15 anak sudah mempunyai hafalan rata-rata 2 sampai 3 juz bapak-bapak ibu-ibu. Dan insya Allah sekitar 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan lagi, insya Allah nanti semua imam-imam yang ada di masjid ini semuanya anak muda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berbicara tentang anak muda, saya akhirnya ingat cerita tentang 10 orang yang dijamin, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu akan membaca sejarah tentang 10 sahabat Nabi yang masuk surga ini, 7 di antara mereka itu adalah anak-anak muda. 7 anak muda yang di bawah umur 30 tahun. Dan bahkan 5 sahabat yang dijamin masuk surga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu anak muda yang usianya di bawah 20 tahun. Jadi dari 10 orang, dari 10 yang masuk surga itu 5 termasuk anak muda di bawah 20. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu, Allah Subhanahu wa taala, saja pada malam hari ini saya ingat suatu hadis Rasulullah bersabda, pada hari kiamat ada perlindungan, ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan di mana itu tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang atau pemimpin yang adil. Ini golongan pertama yang akan mendapat perlindungan pada hari kiamat, yang dimana pada hari itu tidak ada perlindungan selain Allah Taala. Kemudian uniknya, ibu, golongan yang kedua ini disebutkan dalam hadis itu adalah nasya'a fi ibadatillah. Tingkat kedua, yang pertama pemimpin yang adil, ternyata Rasulullah menyebutkan, dan golongan yang kedua ini adalah yang tumbuh dalam Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau misalnya kita merujuk kepada hadis itu, bukan kata dalam bahasa Arab nasya. Nasya itu artinya tumbuh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, banyak faktornya. Tumbuhnya faktor dari orang tua saja ataupun faktor keluarga, tapi juga ada faktor dari anak-anak itu sendiri maupun masyarakat di mana anak-anak itu tinggal. Oleh karena itu, fungsi Masjid Al-Muhajirin ini sebagai pusat kegiatan dalam. Mari kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, setelah mungkin beberapa tahun akhir ini kegiatan banyak fokus bapak, kegiatan fokusnya pengajian, maka kita sama-sama mengtekadkan diri agar kita melalui masjid ini juga kegiatan-kegiatan anak muda. Kalau misalnya saya apa saja sebenarnya anak muda pernah dilaksanakan pada akhir tahun 2022, alhamdulillah kami mengerjakan kegiatan Al-Quran bil ghaib atau membaca Al-Quran melalui hafalan dalam waktu 1 hari 1 malam. Yang melaksanakan adalah benar-benar anak-anak muda, dari anak-anak rumah tahfiz maupun kerjasama dengan anak-anak rumah. Kami sebagai anak muda itu ACC kepada untuk dapat, dan kegiatan simaan Al-Quran yang dilakukan habis asar dari jam 4, alhamdulillah 30 juz melalui jam 10. Yang saya harap kita membentuk lagi pada anak-anak muda. Malam hari ini juga saya meminta support moral maupun moral agar memulai dari masjid ini akan lagi kegiatan, sehingga dalam waktu-waktu kedepannya kita dapat merangkul lebih banyak lagi anak muda, sehingga dapat kita temukan dalam masjid ini 4 baris yang adalah masjid ini rata-rata itu dipenuhi oleh anak. Amin ya rabbal alamin.